뭐 그런 게 있어? 있네요. 그런 스파 좋지 스파. Halo para pencinta wanita dimanapun anda berada, apa kabarnya? Di video kali ini saya mau review tentang film Wrestling, dimana film ini telah dirilis pada tahun 2014 lalu. Film ini menceritakan tentang seorang dosen yang sedang jatuh cinta, dimana orang yang sangat dicintainya ini terlihat, sehingga timbullah otak mesum di pikirannya. Dan disinilah saya akan membahas alur ceritanya dari awal. Tidak lupa saya sarankan mencari tempat yang nyaman, gunakan handfree, dan selamat menonton. Film ini diawali dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tinggal satu rumah, di mana sang perempuan ini bernama Mina. Dia mempunyai tubuh dan ditambah lagi penampilannya yang sangat menggoda iman. Dan laki-laki ini dia seorang dosen, kita sebut saja dia Pak Dos. Melihat tubuh Mina, Pak Dos ini langsung hingga sesaat kemudian Pak Dos pun merayu Mina untuk mengajaknya kuda-kudaan. Namun Mina menolak. Mina menganggap hubungannya sebatas guru dan murid. Lagi dan lagi Pak Dos pun terus merayu Mina. Namun jawabannya tetap sama, Mina tetap menolak. Hingga sesaat kemudian mereka pun berangkat sekolah. Seperti biasa, Mina pun berpenampilan, dan Pak Dos pun merasa cemburu saat pria lain menatap bodinya Mina. Sesampainya di kelas, ternyata Mina lebih dekat sama lelaki lain, hingga membuat Pak Dos pun cemburu. Karena di kelas Mina sangat berisik bercanda dengan laki-laki itu, hingga akhirnya Pak Dos pun melarang mereka untuk berisik. 니들 말이야 출석 부를 때 이렇게 노닥하고 내 네 친구냐? 어? 자, 교수님. 또 뭐? 거기 열렸어요. Sepulang sekolah, Pak Dos menunggu Mina. Ternyata Mina malah bergandengan tangan dengan pria lain. Hingga beberapa saat kemudian mereka pun masuk ke kos-kosan pria itu. Hingga sesaat kemudian Mina dan pria itu pun beradegan mesra-mesraan. 너 근데 아니 저기 나 친구랑 같이 좀 이따 올라올 것 같아. Hingga sesaat kemudian Pak Dos pun mencoba menelpon Mina, namun Mina tidak mengangkat teleponnya dan memilih untuk melanjutkan mesra-mesraan. Pak Dos yang berada di luar pun semakin panik karena pujaan hatinya dikeloni orang lain. Hingga sesaat kemudian Pak Dos pun membereskan pakaian Mina dan mengeluarkan dari rumah itu. Dan Pak Dos pun mengirim pesan kepada Mina bahwasanya dia telah diusir. Mina yang sudah siap digenjot oleh kekasihnya ini pun langsung membuka SMS dari Pak Dos, hingga akhirnya Mina pun harus pulang dan meninggalkan rudal kekasihnya yang sudah kenteng-kenteng itu pun nganggur. 미쳤네 이게. 은희야. Sesampainya di rumah, Pak Dos pun berpura-pura ngambek. Namun itu hanya sesaat. Hingga setelah Mina masuk ke dalam rumah itu, Pak Dos pun merayu Mina lagi. 은희야. 일된 용서. Namun seperti biasa Mina pun langsung menolaknya. 아까는 틀렸어 조금. 그러니까 너 안 나가. 그래? 그러니까 우리. Keesokan harinya, sekolah itu kedatangan wanita cantik. Wanita itu datang untuk melamar menjadi guru di sekolah ini. Pak Dos yang tidak mau kalah saingan dengan guru-guru yang lain langsung mengajak wanita cantik itu untuk melakukan interview. Hingga tanpa basa-basi yang lama, kemudian Pak Dos pun langsung menerima wanita cantik itu menjadi guru. Dan nama guru cantik ini adalah Sisi. Saat Pak Dos sedang menjelaskan siswa-siswinya di kampus, dengan sengaja dia melihat selangkangan milik Sisi. Beberapa lama kemudian hubungan Sisi dan Pak Dos pun semakin dekat. 나왔다는 그런. Hingga sesampainya di rumah, Pak Dos pun menemui Mina yang sudah tidak memakai baju. Ternyata hal itu membuat dong-dong Pak Dos pun semakin kentang-kentang. Hingga beberapa saat kemudian Pak Dos pun langsung mendekap Mina dengan sigap.
Namun Mina menolak dan langsung saja dia menendang Pak Dos. Hingga beberapa saat kemudian Pak Dos pun berkata, jika kamu tidak mau, maka jangan kamu pakai baju seperti itu. Karena jika aku sudah tidak terkendali, aku akan merudal paksamu. Namun Mina seolah menantang Pak Dos. Emang kamu berani memaksa aku seperti itu? Hingga tanpa membuang waktu pun Pak Dos pun langsung merudal paksa Mina. Keesokan harinya, saat Pak Dos menerangkan kepada siswa-siswinya, tiba-tiba dia terbayang oleh Sisi, seolah dia sedang membuka baju di depannya. Hal itu membuat Pak Dos pun meracau ngawur di depan murid-muridnya. Dan hingga beberapa saat kemudian murid-murid itu pun meninggalkan Pak Dos. Masih belum selesai dan ternyata Pak Dos pun masih halu dengan adanya kedatangan Sisi. Hingga sesaat kemudian Pak Dos pun membayangkan seolah bermain adegan mantap-mantap bersama Sisi. Dan ternyata hal itu diketahui oleh guru yang lain, hingga membuat Pak Dos pun semakin terkejut. Hingga beberapa saat kemudian Pak Dos pun meninggalkan tempat itu. Dan setelah Pak Dos pergi, guru yang lain itu pun mencoba adegan yang baru saja dilakukan oleh Pak Dos. Hingga saat Pak Dos melihat Sisi sedang berolahraga, dia pun langsung mendekapnya karena dia mungkin sudah tidak tahan lagi. Namun tanpa diduga, Sisi langsung menampar Pak Dos. Dikira Pak Dos pingsan, akhirnya Sisi pun memberi nafas bantuan kepada Pak Dos. Dan Pak Dos pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Merasa ada kesempatan, dia pun langsung meremas bokongnya Sisi dan menempel-nempelkan tungtungnya kepada Sisi. Hingga akhirnya Pak Dos pun ditampar Sisi lagi. Kini malam telah tiba. Pak Dos pun bermimpi seolah dia sedang melakukan pengentupan kepada Sisi. Hingga sampai akhirnya Pak Dos pun cerot pada waktunya. Keesokan harinya tanpa disengaja Pak Dos pun melihat pemandangan yang indah. Wow. Hingga sesaat kemudian Pak Dos pun mengajak Sisi untuk jalan-jalan sebentar. Hingga sesaat kemudian Pak Dos pun bertanya, apa yang Anda inginkan? Sisi menjawab bahwasanya dia ingin menjadi seorang model. Hingga sesaat kemudian Sisi pun berkata bahwasanya dia ingin Pak Dos membantu untuk mengambil fotonya. Scene telah berganti, kini Pak Dos pun kembali ke ruangannya lagi. Lalu tiba-tiba Mina pun datang. Dia mengatakan bahwasanya dia meminta bantuan kepada Pak Dos. Dan Mina pun terus merayu Pak Dos agar mau membantunya. Namun Pak Dos sudah terlanjur sakit hati kepada Mina. Hingga sesaat kemudian Mina pun menantang Pak Dos untuk mengajaknya wik-wik. Namun ini adalah di kantor, sehingga Pak Dos pun menolak. Lalu tiba-tiba ada seorang guru yang datang, hingga membuat Mina gelagapan dan harus bersembunyi. Dan ternyata di sini mereka hampir ketahuan oleh guru itu. Dan untung saja, hanya sepatunya saja yang diambil. Hingga sesaat kemudian sepatu itu pun dikembalikan. Kini malam telah tiba. Pak Dos menjemput Sisi untuk melakukan pemotretan di rumahnya. Hingga tiba-tiba teleponnya Sisi berdering. Sisi berkata bahwasanya orang ini sangat mengganggu Sisi. Hingga Pak Dos pun berkata, jangan ganggu pacar saya lagi. Dengan lagak gentlemannya, Pak Dos pun berkata, jika kamu masih mengganggu pacar saya tidak akan tinggal diam. Sesampainya di rumah Pak Dos, mereka pun membicarakan tentang pemotretan. Sesaat kemudian Pak Dos pun tidak lupa untuk mengintip bagian celah yang menonjol di bagian depan Sisi. Dan Pak Dos pun mengatakan untuk mengganti gaun yang lebih, karena Pak Dos selalu menatap bagian yang menonjol di depannya Sisi. Hingga sesaat kemudian pemotretan pun dimulai. Dan setelah selesai pemotretan, mereka pun langsung berpesta untuk melakukan minum-minuman. Hingga sesaat kemudian Pak Dos pun mabuk dan mengajak Sisi untuk kembali ke rumahnya.
Hingga sesaat kemudian Pak Dos pun mengajak Sisi untuk melakukan mantap-mantap. Namun Sisi terus menolak Pak Dos. Dan sesaat kemudian Pak Dos pun mendapatkan ciuman yang manis dari Sisi. Sesaat Pak Dos pun langsung terdiam, hingga membuatnya berpikir bahwasanya cinta itu bukan sebatas nafsu. Keesokan harinya Pak Dos pun terus merayu Sisi. Namun kali ini dia merayu dengan sikap humorisnya. 맞아. 아래는 윗입술. Dan tak disangka Sisi pun membalas perhatiannya Pak Dos. Hingga sesaat kemudian imannya Pak Dos pun tergoda lagi. 안정적인 비애. Keesokan harinya Mina pun mendatangi Pak Dos. Dia membicarakan tentang hubungannya yang sudah renggang. Hingga Pak Dos pun berusaha menenangkan Mina. 쪽이라며. 근데 은근 얇아네, 쌍. CF는 뭐야? Scene telah berganti. Kini Sisi pun datang ke rumah Pak Dos lagi untuk melakukan pemotretan yang kedua kali. Melihat ada yang menonjol, Pak Dos pun langsung menyuruh Sisi untuk mandi. Hingga saat Sisi mandi, Pak Dos pun langsung mengintipnya. Kini iman Pak Dos benar-benar digoda oleh Sisi. Hingga sesaat kemudian Pak Dos pun berusaha untuk mencoba mengentup Sisi. Dan kini Sisi pun hanya bisa pasrah oleh perlakuan Pak Dos. Awalnya Sisi menolak, namun dia sangat menikmatinya. Beberapa saat kemudian Mina pun datang, karena di dalam sangat berisik hingga membuat Mina penasaran. Karena lelah menunggu hingga akhirnya Mina pun mematikan lampu. 이건가? 자기야, 해결했어. 우리 하던 거 해도. Setelah Pak Dos menyalakan lampu, dia pun mengajak Sisi untuk melanjutkannya. Namun Sisi tahu bahwasanya di belakangnya ada Mina. Namun Mina tidak marah, dia malah mengajak Sisi untuk tidur bertiga di rumah itu. 마시는 숨에 펀치를 바닥에 대고 중앙. Keesokan harinya, Mina pun menanyakan hubungannya kepada Pak Dos. Namun tiba-tiba seorang laki-laki temannya Mina datang. Sesaat kemudian dia pun langsung pergi. Sesaat kemudian lelaki yang mencintai Mina dan kepala kampus yang mencintai Sisi itu berkongsi untuk memata-matai Pak Dos. Ya, akhirnya mereka pun mengirimkan 2 detektif untuk memata-matai Pak Dos. Hingga sesaat kemudian detektif itu pun melihat Pak Dos bermesraan dengan Sisi. Hingga beberapa saat kemudian tung-tung para detektif itu pun kentang-kentang sendiri karena melihat aksinya Pak Dos sama Sisi. Dan Pak Dos yang sudah tidak tahan lagi dengan kentang-kentang tung-tungnya, lalu mengajak Sisi untuk ke belakang dan melakukan pengentupan. Tak diduga, 2 detektif itu pun mengambil foto Pak Dos saat melakukan pengentupan. Kini Pak Dos dan Sisi pun semakin akrab, seolah mereka sedang jatuh cinta. Sesaat kemudian Sisi berkata bahwasanya dia senang memiliki Pak Dos di sisinya. Keesokannya Sisi diajak jalan-jalan oleh ketua dosen. Dia bilang dia sangat mencintai Sisi. Namun Sisi berkata, "Saya tidak mencintai Anda." Hingga ketua dosen itu pun menangis karena ditolak Sisi. Di sisi lain, Mina sangat kecewa sama Pak Dos karena dia sudah tidak peduli lagi dengannya. Dan Pak Dos pun kini semakin asik bersama Sisi. Dia selalu bercanda tawa dengan Sisi. Keesokannya, 2 detektif itu pun menemui Sisi. 2 detektif itu menjelaskan kepada Sisi bahwasanya mereka mempunyai foto Sisi saat dientup oleh Pak Dos. 2 detektif itu berkata kepada Sisi bahwasanya dia harus keluar pulau untuk menemui seseorang. Jika tidak, mereka akan menyebarkan foto-fotonya. Keesokan harinya, Sisi menghubungi Pak Dos untuk memberitahukan bahwasanya dia akan pergi ke luar pulau. Hingga Pak Dos pun mengantarkan Sisi di pelabuhan. Dan sebelum Sisi pergi,
Akhirnya Sisi pun bercerita kepada Pak Dos tentang masalahnya. Kini Pak Dos pun bersedih hati karena dia ditinggalkan oleh 2 orang gadis yang dicintainya. Dan ternyata kesedihannya membuat kepala dosen itu bahagia. Dan ternyata 2 detektif itu pun mengetahui bahwasanya kepala dosen itu pun jahat. Hingga beberapa saat kemudian Pak Dos, Mina, dan kedua orang detektif itu pun menyusul Sisi di luar pulau itu. Dan ternyata orang yang ditunggu-tunggu Sisi adalah kepala dosen. Dan sesaat kemudian Sisi pun langsung membuka bajunya. Lalu Sisi pun pergi menuju ke bak mandi. Hingga sesaat kemudian Pak kepala dosen itu pun menyusul Sisi untuk menyemplung ke dalam bak mandi. Lalu Sisi pun melepaskan cawetnya hingga memasangkannya di kepala dosen itu hingga membuat matanya tertutup. Lalu Sisi pun meninggalkannya dan tiba-tiba digantikan oleh Mina. Karena suaranya berbeda, kepala dosen pun membuka cawet itu. Hingga saat dia sedang membuka cawet itu, 2 detektif itu pun langsung memfotonya. Dan Sisi pun kabur dengan Pak Dos. Sesampainya di rumah, Pak Dos pun langsung melakukan pengentupan kepada Sisi. Setelah itu, Pak Dos pun langsung memfoto-foto Sisi. Hingga akhirnya, Pak Dos pun berhasil menggait isi hatinya Mina dan Sisi. Dan mereka pun saling berbagi tungtungnya Pak Dos itu. Dan sampai akhirnya film ini pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video tak berguna ini dan sampai jumpa.